Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali dan bersyukur hari ini kita bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang terus menguatkan hati dan pikiran kita. Renungan Gemah hari ini mengenai iman sejati berbuah damai, yang terambil dari Yakobus 3. Sebelum membaca firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dan masuk ke dalam hati kami, supaya kami mengerti setiap kata-kata yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, terus Engkau pimpin waktu ke depan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yakobus 3, hanya dari ayat yang ke-13 hingga ke-18. Saya menyarankan agar saudara membaca keseluruhan pasal dari Yakobus 3 ini, supaya saudara lebih mengerti. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 3 ayat 13 hingga 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam beberapa hari ini saya membaca berita. Banyak sekali artis-artis yang terkenal ataupun orang-orang yang sangat depresi. Mereka putus asa, tidak ada damai dalam hati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Mengapa? Karena komentar-komentar yang jahat dan kasar dalam sosial media. Apalagi di zaman era sekarang ini, di zaman milenial, semua serba teknologi. Kita gampang mencari komentar-komentar dan menemukan perkataan yang jahat. Komentar tersebut bahkan ada yang mengejek penampilan mereka, menyindir, bully, bahkan sampai menginginkan orang itu mati. Kata-katanya sampai tidak bisa difilter. Saat mendengar kata damai, yang ada di pikiran saya adalah perkataan yang baik muncul dari lidah atau mulut kita. Ketika mendengar seseorang yang berbicara secara halus, kata-katanya lembut, penuh perhatian, dan sangat bijak, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa terhibur dan sangat dihargai, senang berteman dengan dia. Setiap kata-kata yang dilontarkannya selalu positif. Dari kata-katanya nggak terdengar seperti merendahkan orang lain atau mau ajak ribut. Jika kita bertemu seorang seperti itu, kita akan terasa damai dan nyaman bersama dia. Coba kita lihat dari banyak perkelahian atau pertengkaran. Dimulainya yaitu dari lidah atau dari mulut, sama-sama menjelekkan atau berbicara yang tidak baik terhadap lawan, sehingga terjadilah bentrokan tersebut. Pertikaian tidak hanya terjadi sekarang ini saja, tetapi sudah ada sejak dulu. Lalu apa nasihat Yakobus untuk mengatasi masalah ini? Pertama, iman sejati seharusnya tercermin melalui ketaatan untuk mengekang lidah. Ayat yang ke-1 sampai ke-12. Yakobus memberi nasihat soal perkataan. Lidah merupakan sesuatu yang berukuran sangat kecil, tetapi mengontrol sesuatu yang besar. Lidah juga seperti api. Betapapun kecilnya, ia bisa membakar hutan yang sangat besar.
Dengan lidah, seseorang dapat mendeteksi orang lain apakah orang itu dewasa atau tidak dalam Tuhan. Semuanya dapat diketahui melalui kata-kata yang diucapkannya. Dengan lidah pun, orang-orang manusia memuji nama Tuhan. Tetapi dengan lidah yang sama mengutuk orang lain, mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, apakah Yakobus mengajarkan kita untuk selalu diam? Tentu tidak. Pada ayat yang pertama, Yakobus menegaskan dan mengingatkan kepada orang Kristen yang berprofesi sebagai guru agar berhati-hati di dalam berkata-kata serta menyatakan imannya melalui ucapan yang dikontrol, karena jadi seorang pengajar sangatlah besar dan berat. Orang Kristen perlu menguasai diri dalam ucapan yang dikeluarkan dari mulut, karena berdampak positif maupun negatif. Ada konsistensi dalam perbuatan sehari-hari, karena tidak mungkin berkat dan kutuk muncul dari mulut yang sama. Lalu yang kedua, yang menjadi pokok masalah di sini bukan hanya sekedar mengontrol lidah saja, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Hal yang kedua inilah yang menjadi kunci untuk mengatasi pertikaian, yaitu meminta dan menjalani hidup berdasarkan hikmat dari Allah. Ada di ayat yang ke-13 hingga ke-18. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Akan tetapi bila seseorang sungguh-sungguh meminta hikmat Allah dalam iman dan rindu mewujudkan perbuatan yang selaras dengan iman yang sejati, hikmat Allah yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, penuh buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik akan bekerja dalam dirinya. Sebagai penutup dan saya akan memberikan kesimpulan. Jadi sebagai orang Kristen apa yang harus kita lakukan? Ada 6. Yang pertama adalah sebaiknya kita menyadari diri kita bahwa kita adalah wakil Allah. Yang kedua, hendaklah kita menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, menjadi dokter yang dapat menyembuhkan luka bagi orang lain melalui perkataan kita, atau kita hanya mendengarkan apa yang mereka ingin ceritakan kepada kita. Kita menjaga lidah kita. Yang keempat, menjadi seorang teladan dan menyerupai karakter Kristus. Yang kelima, menjaga dan menguasai lidah kita dalam setiap perkataan. Yang keenam adalah menggunakan lidah kita untuk memberkati, bukan mengutuk atau menjelekkan orang lain. Puji syukur, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tolong kami supaya kami bisa mengontrol setiap ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk menghibur, menjadi teladan, memberikan nasihat yang baik, dan kami semakin menyerupai karakter Kristus. Pimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai perenungan hari ini, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita membawa damai untuk di lingkungan kerja kita, sekolah, keluarga, atau teman-teman dekat kita? Perwujudan hikmat adalah damai. Iman yang sejati pasti berbuahkan damai, bukan pertikaian. Demikianlah perenungan hari ini. Tetap bersandar kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Have a blessed day and God with us.